Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kita berjumpa lagi pada pagi hari ini dalam renungan Light of Revival. Firman Tuhan yang akan kita belajar pagi ini, mari kita membacanya dari Wahyu pasal 3 ayat yang ke-19. Wahyu pasal 3 ayat 19, beginilah bunyi firman Tuhan. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Tema kecil untuk kita belajar pagi hari ini adalah hukuman dan hajaran. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kalau kita bicara tentang hukuman atau hajaran, kita berbicaranya di dalam konteks rohani atau dalam iman atau kepercayaan orang Kristen. Nah, saudara-saudara, di dalam ayat kita tadi dikatakan ada kata di sana adalah kuhajar. Artinya Tuhan akan menghajar umatnya ketika dia melakukan hal-hal yang tidak berkenan atau yang melawan atau melanggar perintah Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau kita mau membandingkan antara hajaran dan hukuman dari Tuhan, tentunya ada perbedaan. Karena hajaran, ketika kita melakukan hal-hal yang melanggar perintah Tuhan, kita akan diberikan hajaran oleh Tuhan. Dan hajaran itu bentuknya berbeda-beda atau bermacam-macam. Bisa saja mungkin melalui sakit penyakit yang kita alami, atau hal yang lain, misalnya kehilangan harta benda yang kita miliki, dan banyak macam hal yang Tuhan akan hajar kita ketika kita melawan atau melanggar perintah-perintah yang ditetapkan oleh Tuhan. Nah, ini saudara-saudara, kalau kita bicara di dalam konteks yang lebih sempit adalah hajaran dan hukuman ini, kita berbicara bagi orang-orang yang sudah percaya atau sungguh-sungguh beriman kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tentu kalau hukuman pasti akan diterima oleh semua orang, tetapi hajaran, yang dimaksud dengan hajaran, hanya akan diterima oleh orang-orang yang sungguh-sungguh beriman atau percaya kepada Yesus Kristus. Karena saudara, kalau kita mau membandingkan atau mau membedakan antara hukuman atau hajaran untuk orang-orang yang tidak percaya, tentunya di situ antara hajaran dan hukuman itu akan berkelanjutan bagi mereka dan itu akan kekal. Tetapi kalau bagi orang-orang yang sudah sungguh-sungguh percaya atau beriman kepada Kristus, tentu hajaran itu hanya sebagai peringatan atau sebagai satu teguran bagi orang-orang yang beriman, sehingga orang itu jangan terlalu lari jauh dari kehendak atau aturan-aturan atau perintah-perintah Tuhan. Nah, saudara-saudara, hajaran ini tentu akan dialami oleh setiap orang percaya atau orang beriman yang kepada Kristus. Tetapi itu hanya bersifat sementara atau hanya bersifat sebentar saja yang akan dialami oleh orang-orang yang beriman. Nah, kalau kita bicara tentang hukuman, tentu itu hukuman itu adalah sesuatu hukuman yang berlangsung terus-menerus atau kekal. Misalnya kalau kita melihat di dalam Markus 9:43, di sana dikatakan bahwa itu akan diterima hukuman kekal di neraka selama-lamanya oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Nah, itulah perbedaan. Kalau hajaran tentu bersifat sementara, hanya di dunia jasmani ini saja. Tetapi kalau dia setelah pergi dari sini, kalau dia orang percaya sungguh-sungguh, tentu tidak ada lagi hajaran yang akan diterima. Tetapi itu hanya menerima upah. Tetapi kalau orang yang tidak percaya kepada Kristus, tentu dia akan menerima hukuman itu kekal selama-lamanya di neraka tanpa ada akhir. Karena itu saudara-saudara, itulah keburukan bagi orang-orang yang tidak percaya, yang tidak mau percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apalagi mereka yang menghina, mengejek kalau Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan Allah dalam pengertian yang setinggi-tingginya.
Karena itu saudara-saudara, pagi hari ini, jika saudara juga masih menganggap Kristus bukan Tuhan dan Allah dalam pengertian yang setinggi-tingginya, biarlah firman Tuhan hari ini mengingat saudara supaya saudara segera percaya, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saudara, supaya saudara tidak akan menerima hukuman yang kekal itu. Kalau hajaran, tentu pasti kita menerimanya, mengalaminya sebagai bentuk dari teguran Tuhan untuk kita, supaya kita tetap taat, tetap berhenti dari dosa-dosa kita sebagai buah dari iman kita kepada Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudara, jika saudara tidak mau menerima hukuman kekal itu di neraka selama-lamanya, tidak ada cara lain. Satu-satunya cara hanya beriman kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, supaya kapan saja kita beralih dari tempat sementara ini, kita akan memperoleh hidup kekal selama-lamanya di surga bersama dengan Kristus. Kiranya firman Tuhan yang singkat pagi hari ini memberkati kita. Salam. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu. Sebagai orang-orang yang percaya, pasti kami akan menerima hajaran, teguran dari Tuhan, tetapi pasti kita akan tidak mendapat hukuman yang kekal lagi. Karena itu, biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh meneguhkan kami, memberikan kami satu iman yang sungguh-sungguh dari hari ke hari, sehingga kami boleh membuktikan di dalam hidup ini lewat buah di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin.